Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita ini dilahirkan ke atas dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Hadirin dan hadirat sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 ibadah yang waktunya dikhususkan pada bulan Zulhijjah ini. Tidak ada ibadah ini pada bulan yang lain. Tepatnya hari ini dilaksanakan secara serentak, yaitu ibadah haji, ibadah kurban, dan sholat sunat Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama, ibadah haji, yaitu ibadah yang membutuhkan fisik yang sehat, iman yang kuat, dan harta yang banyak. Di tanah suci sana, di kota Mekah, saat ini jutaan saudara-saudara kita melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i, berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah, berkumpul di padang Arafah, melontar jumrah, berkurban. Kemudian semuanya itu dilakukan semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hikmah daripada ibadah haji adalah, di antaranya ibadah haji mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini tempat singgah, bukan tempat tinggal. Jutaan orang datang dari penjuru dunia hanya dengan 2 helai kain ihram ke tanah suci Mekah, meninggalkan segala atribut dunia untuk berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami datang mengambil panggilan-Mu ya Allah, dan kita berharap kita ini bisa menginjakkan kaki ke tanah suci Mekah dan mampu melaksanakan ibadah haji. Minimal nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir hayat kita mampu mengucapkan, kami rela ya Allah, ikhlas Engkau ambil nyawa kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya ibadah haji mengajarkan kepada kita bahwa kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan hanya ketakwaan kita. Kata Allah dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Akan ada nanti di akhirat orang yang hari ini hidup berkecukupan, kaya, namun nanti di akhirat dia hidup miskin, bahkan diazab dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Dan akan ada nanti orang yang hidup di dunia ini biasa-biasa saja, orang miskin, tidak dipandang. Namun nanti di akhirat dia menjadi raja di surga. Andaikan kita hari ini barangkali kurang beruntung di atas dunia, maka jalan yang terbaik bagi kita bagaimana kita nanti bisa hidup di surga itu menjadi rajanya, raja di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, ibadah yang juga hari ini sunnah dilaksanakan adalah ibadah kurban, yang waktunya mulai tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ibadah berupa menyembelih hewan ternak tertentu
selain 4 hari tersebut, walaupun kita menyembelih hewan ternak yang sama, maka tidak dihitung ibadah kurban. Dan ibadah kurban ini juga banyak hikmahnya. Di antaranya adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban adalah ibadah berupa ruhaniyah dan maliyah. Ruhani berupa iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah maliyah berupa harta. Salah satu yang dua ini tidak ada, maka ibadah kurban tidak bisa kita laksanakan. Adapun kita punya iman yang kuat, tapi kemampuan untuk berkorban tidak ada, maka tidak bisa berkorban. Sebaliknya, adapun kemampuan tapi tidak ada iman, maka juga tidak bisa berkorban. Keduanya perlu untuk berkorban ini. Maka bersyukurlah bagi saudara-saudara kita yang ikut berkorban tahun ini. Mudah-mudahan ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ibadah kurban ini bukan tergantung dengan hewannya. Apakah hewannya itu mahal atau hewan itu murah, bukan tergantung dengan itunya nilai daripada ibadah kurban kita. Yang penting cukup syaratnya. Yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita, kepatuhan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Al-Had ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kamu. Artinya, ketika kita berkurban, mari kita laksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari hal-hal lain yang merusak daripada ibadah kurban kita. Selanjutnya hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban adalah ujian keimanan. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail. Yang dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 102 itu. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan maksudnya kepada anaknya Ismail, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Anak yang soleh akan menjawab, ini adalah contoh anak yang soleh dalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku siap wahai ayah kalau memang itu perintah Allah. Dan insya Allah engkau akan menemuiku dalam keadaan sabar. Itu dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 102. Maka pada kesempatan ini mari kita ambil hikmah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu diminta mengorbankan anak satu-satunya waktu itu. Setelah lama diidam-idamkan, ketika sudah berumur lanjut, sudah tua baru karena seorang anak yang diberi nama Ismail. Ketika anaknya ini sedang lucu-lucunya, itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Ini bukan perintah yang ringan, perintah yang sangat berat. Ayah mana yang mampu menyembelih anaknya? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita, berapapun betapapun beratnya perintah Allah, maka dilaksanakan karena imannya adalah iman yang benar dan kuat. Tentu itu pada kesempatan ini kami mengajak kita semua, ketika kita
diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Hari ini ibadah haji itu memang banyak pengorbanan, banyak jumlah yang kita siapkan, lama menunggu. Namun ada ibadah kurban, tidak lama menunggu, hanya 1 tahun. Setiap tahun ada ibadah kurban. Dan ibadah kurban ini tidak berat kalau kita mau. Kalau kita mau, banyak cara. Tapi kalau kita tidak mau, banyak alasan. Memang ujiannya berat. Ketika kita akan mendaftar menjadi peserta kurban, maka muncul kebutuhan-kebutuhan yang lain. Padahal kalau kita tidak mendaftar sebagai peserta kurban, kebutuhan lain itu insya Allah akan dipenuhi oleh Allah juga. Maka itu hadirin sedang jamaah ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tahun ini, mudah-mudahan berniat tahun depan untuk ikut jadi peserta kurban. Kita mendengar di media sosial ada seorang nenek pemulung, kerjanya mencari barang-barang bekas, tapi dia mampu berkorban 1 ekor sapi. Dia kumpulkan selama 15 tahun. Dan ada juga suatu kampung, hampir semua warga kampung itu berkorban, sehingga daging dari korban itu dioper ke daerah lain. Mudah-mudahan menjadi pelajaran kita semua. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketiga, ibadah juga yang hari ini adalah salat sunat Idul Adha. Walaupun salat sunat Idul Adha ini ada ibadah sunnah, namun sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan, inna awwala nabda'u bihi fi yaumina hadza ayyusalla. Sesungguhnya hal pertama yang dilakukan hari Idul Adha ini adalah sholat, maksudnya sholat Idul Adha. Kalaupun kita tidak mampu melaksanakan haji, tidak juga mampu melaksanakan ibadah kurban, minimal kita melaksanakan sholat sunat Idul Adha. Yang intinya adalah semua ibadah-ibadah itu merupakan tanda kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji mengajarkan kesederhanaan, kurban mengajarkan kita keikhlasan, sholat mengajarkan kepada kita bagaimana kita tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tunggu malaikat memanggil kita. Tunggu kebun sawit kita panen. Tunggu rumah kita selesai. Tunggu cicilan kita lunas. Tapi malaikat tidak menunggu itu. Ketika malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita, maka waktu itu akan dilaksanakannya. Mumpung masih ada kesempatan sebelum itu terjadi, mari kita persiapkan diri untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala asrati barik as'adil adam wal haram wa min ba'al wal hilmi wal hikam bil qasim sayyidina wa maulana an kulli sahabatin rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepadamu, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin amin ya qadil hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa du'ana wa ruku'ana wa sujudana wa kullu ibadatina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.